Halo guys, di video kali ini gue mau review AirPod Clone. AirPod Clone ini bukan ori ya, bukan diproduksi dari Apple. Ini ya artinya KW lah, nggak ori. Biasanya sih di pasaran ada juga yang namain AirPod 1:1 gitu kan, atau super copy atau apalagi tuh. Ya banyak lah namanya pemasarannya. Itu artinya intinya sih semuanya KW ya, cuman bahasa pemasarannya beda-beda. Kalau bukan ori ya berarti KW. Kayak yang gue pakai kali ini, yang gue mau review AirPod Clone ini, harganya macam-macam ya, variatif, mulai dari 100.000 sampai 600.000 semua ada, tergantung jenis dan kualitasnya lah ya. Dan yang gue rekomendasiin sih yang harganya 300.000 sampai 600.000 ya. Kalau harganya 100 ribuan gitu, gue udah pernah coba dan kualitasnya jelek banget. Ini gue kasih lihat, ini contohnya yang 100.000. Yang harga 100.000 ini ya ukurannya aja udah beda gitu, udah gede banget. Terus kalau dikoneksiin ke HP kalian nyala-nyala, dikoneksiin ke Bluetooth handphone kalian kadang-kadang cuma sebelah doang yang masuk, sebelahnya enggak. Ya gitu dah, pusing. Kalau menurut gue sih, kalau saran gue ya, mendingan sekalian aja beli yang 300.000 sampai 600.000 itu daripada beli yang terlalu murah gitu, daripada buang-buang duit kan. Nah, lanjut ke reviewnya. Di sini kalau kita lihat kesamaan dengan AirPod orinya sih ya pertama bentuknya, dan juga proses sinkronisasi AirPod ini dengan AirPod Clone ini dengan iPhone, karena dia pop up notifikasinya muncul. Tapi kalau di Android enggak ya, karena emang enggak ada. Kalau dilihat AirPod Clone ini mirip banget ya sama yang ori. Tapi kalau kita lihat secara seksama lagi, menurut gue sih ada gap-gap yang kalau di ori itu nggak ada ya. Gue pernah coba pinjam punya temen gue AirPod yang ori itu nggak ada gap-gap yang besar sebelah kayak gini nih. Dan itu sih menurut gue bisa jadi pembeda ya. Kalau kalian bingung ini ori atau enggak, bisa lihat aja nih materialnya gimana, kualitas produknya gimana, ada gap-gap yang besar sebelah nggak nih. Nah itu bisa jadi contoh. Kecuali kalau AirPod orinya udah jatuh ya, mungkin aja ada gap. Tapi kalau yang ini, karena ini baru gua pakai dan udah ada gap-gap kayak begini, nih bisa jadi petanda nih kalau ini bisa aja KW. Yang kedua, berat AirPodnya tuh ringan ya. AirPod maksudnya AirPod ini nih yang gue lagi pegang nih, AirPodnya doang, maksudnya gimana ya, yang masuk ke telinga lah, ini pakai di telinga itu kayak terlalu ringan gitu dibanding yang ori. Waktu itu gue pinjam punya teman gue tuh kayak lebih berbobot lah. Tapi kalau dimasukin AirPodnya ke case-nya itu, emang kerasa mirip sih beratnya, udah kayak mirip banget gitu. Yang beda cuman ini apa sih ya, AirPodnya lah yang dipakai di telinga itu loh. Aduh, susah gue ngomongnya apa. Aduh, cuman ya kan murah lah ya, lebih murah jauh dibanding yang ori. Yang ori tuh 2 jutaan apa ya, 2.400.000 kalau nggak salah. Ini cuma 300.000, mau ngarep apa lah ya. Kualitas suaranya gimana ya, bagus sih, bagus. Cuman kalau dibandingin sama ori pasti beda lah ya. Udah cukup bagus kok menurut gua, meskipun bassnya kayak kurang banget lagi kalau dibandingin sama yang ori. Dan tapi suara itu udah cukup jernih menurut gua, dan kenceng banget sih, suaranya kenceng banget. Sampai di volume medium itu di kuping udah kerasa kenceng banget, dan bisa lebih lagi kencengnya, hebat. Cuman kalau di maksimum, volume maksimum menurut gue sih pecah ya, jadi ada distorsi gitu. Solusinya apa? Ya jangan setel kencang-kencang, nanti budak. Dan selama 5 bulan pemakaian ini, gue gak ngerasain ada penurunan kualitas yang signifikan banget ya. Proses
koneksi ini tetap sama aja, tetap lancar-lancar aja. Biasanya kan kalau yang KW gitu, yang kayak yang 100.000 yang gue punya tuh, mau koneksiin aja susah, lama nyarinya, ya ampun. Jadi ya yang ini enggak, yang ini tetap lancar-lancar aja. Terus kualitas suaranya juga tetap bagus, ya sesuai yang tadi gue udah paparin. Nggak ada penurunan. Dan ini tuh udah pernah jatuh-jatuh gitu loh. Yang sekali pernah jatuh dari tangga, ampun dah. Dan suaranya ajaibnya masih nyala. Tapi ya nggak tahu ya. Kalau saran gue sih jangan dibanting-banting. Mungkin aja gue cuma beruntung doang ini. Ini masih bisa nyala, hebat ya. Gue udah panik duluan waktu itu kan. Udah KW jatuh lagi, ampun dah. Nah, AirPod Clone ini pop-up notifikasinya tuh udah support dari iOS 11 ke atas atau iPhone 5s ke atas. Yang iOS dari 10 ke bawah itu masih bisa setahu gua, cuman mungkin gak bakal muncul pop-up notifikasinya. Bisa tetap dipakai tapi harus masuk ke setting Bluetooth gitu loh. Dan untuk Android ya tinggal koneksiin di setting di Bluetooth seperti biasa, seperti Bluetooth, earphone Bluetooth pada umumnya. Nah, untuk daya tahan baterainya gimana? Sepengalaman gue sih paling kuat AirPod Clone ini tuh kurang lebih dengan pemakaian terus-terusan itu 4 jam dengan volume suara medium. Nah, kalau misalkan pemakaian kalian gak intens, jadi kayak contoh sehari itu cuma dengerin berapa belas menit gitu, bisa tahan 2-3 hari lah ya, baru dicas lagi. Itu kalau nggak intens, kalau jarang dengerin lagunya. Nah, kalau udah habis, kalian bisa charge AirPod ini dengan sistem kabel seperti biasa, pakai kabel Lightning Apple gitu, atau dengan sistem wireless. Jadi kalian tinggal taruh AirPod kalian, dimasukin dulu ya ini AirPodnya ke dalam case-nya ini, baru taruh di atas modul wirelessnya. Selesai ngecas deh. Tapi dengan catatan ini kalau ngecas secara wireless itu panas-panas gitu ya. Jadi ngeri-ngeri sedap nih. Takutnya rusak. Cuman sejauh ini sih nggak rusak ya. Nah, segitu aja review singkat dari AirPod Clone ini. Ya kesimpulan dari gue sih, kalau kalian ada budget lebih buat beli yang ori, ya pasti gue rekomendasiin buat yang ori dong. Karena yang ori tuh kalau rusak, kalian bisa servis di tempat kalian beli tuh, di iBox misalkan. Kalian tinggal bawa aja ke situ, lalu nanti mereka yang ngatasin. Kalau yang ini, AirPod Clone ini, gue nggak tahu ya ini servisnya di mana. Kayaknya sih nggak ada. Soalnya setahu gue AirPod KW ini produsennya tuh banyak, nggak cuma satu orang. Jadi bisa aja ini part-part yang digunakan tuh beda-beda. Itu satu. Tapi kalau kalian minim budget terus ya udah makanya biasa-biasa aja gitu, dan pengen banget sama kayak AirPod, pengen gaya gitu maksud gua, atau pengen ya matching-matchingin gitu. Kalian udah pakai iPhone, kalian pengen AirPod tapi nggak ada duit, nah kalian bisa aja beli ini. Karena menurut gue sih kualitasnya nggak jelek-jelek banget dan sesuai harga lah ya intinya.